jelaskan apa itu sebenarnya SHB, apa sebenarnya THB, apa SHL, dan apa THL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih kakakku sudah ngeklik video ini, dan kali ini di video ini saya akan sedikit memberikan berbagi tentang informasi tentang SHB dan THB atau SHL dan THL. Baik kakakku, beberapa waktu ini kita mendapatkan informasi tentang pemenuhan pembuatan SHB dan THL. SHB dan SHL atau SHB dan THB. Baik kakakku, sebelum sampai ke SHB dan THB, sedikit saya menjelaskan apa itu sebenarnya SHB, apa sebenarnya THB, apa SHL, dan apa THL. Baik, seorang anggota pramuka dewasa, yaitu setelah umur 25 tahun, anggota pramuka dewasa ini mengikuti beberapa kursus, yaitu salah satu kursusnya itu KMD, kemudian dilanjutkan dengan KML. Nah, untuk pada saat kakakku mengikuti KMD, itu dipastikan setelah KMD itu ada rencana tindak lanjut atau RTL. Nah, untuk RTL itu namanya adalah Narakarya 1. Itu Narakarya 1 yang dilakukan atau dikerjakan oleh peserta kursus KMD, kursus mahir dasar. Nah, setelah kakakku mengikuti KMD dan membuat Narakarya, itu nanti kakak akan mendapatkan SHB, surat hak bina. Jadi semacam lisensi bahwa kakak itu mempunyai lisensi menjadi seorang pembina. Kemudian surat hak bina itu SHB. Kalau THB itu adalah tanda hak bina. Jadi bentuk dokumennya, kalau yang SHB itu bentuk dokumennya itu surat kak, kayak semacam sertifikat, itu untuk SHB. Kalau untuk THB itu bentuknya kayak kartu ID, maksudnya tanda kayak kartu ID card begitu, tanda hak bina. Nah, beberapa informasi sedikit bacaan referensi yang saya baca, untuk KMD itu mendapatkan SHBD, yaitu SHB dasar, surat hak bina dasar. Kemudian THB-nya itu THBD atau tanda hak bina dasar. Nah, setelah kakak sudah mendapatkan SHB dan THB, otomatis kakak sudah menyelesaikan Narakarya 1 atau sudah melaksanakan kursus mahir dasar. Kemudian setelah itu kakak akan mengikuti pelatihan kursus lagi ke tingkat lebih lanjut, yaitu disebut KML atau kursus mahir lanjut. Prosesnya masih sama. Setelah KML nanti kakakku akan melakukan yang rencana tindak lanjut, atau kita bisa disebut juga dengan Narakarya 2 atau Narakarya lanjut. Nah, Narakarya 2 atau Narakarya lanjut ini nanti kakakku sama akan mengerjakan Narakarya, terus kemudian akan mendapatkan SHBL dan THBL, SHB lanjut dan THB lanjut. Nah, itu fungsinya sama seperti SHB dasar, cuma dia lisensinya lebih lanjut, satu tingkat lebih di atasnya yang di dasar tadi. Terus kemudian jika kakakku sudah punya SHB lanjut dan sudah punya THB lanjut, otomatis kakak juga sudah mengikuti atau mengerjakan Narakarya 2 dan tentu pasti sudah mengikuti kursus mahir lanjut. Setelah itu semua sudah terpenuhi, kakak punya atau diperbolehkan atau bisa melanjutkan ke kursus lebih lanjut, yaitu KPD, kursus pelatih dasar. Nah, untuk kursus pelatih dasar ini prosesnya masih sama. Jadi kakak setelah mengikuti kursus, nanti kakak akan mengerjakan RTL, rencana tindak lanjut. Setelah rencana tindak lanjut, kemudian kakak mengerjakan naratama dasar. Ya, setelah mengerjakan naratama dasar nanti akan mendapatkan SHL, surat hak latih, dan tandanya namanya THL, surat hak latih. Karena KPD itu berarti dasar, berarti surat hak latih dasar dan tanda hak latih dasar. Nah, kemudian untuk setelah SHB, SHL dasar dan SHL lanjut, kakak nanti bisa mengikuti yang namanya KPL, yaitu kursus pelatih lanjut. Prosesnya masih sama, naratama lanjut, terus kemudian nanti akan mendapatkan SHL, surat hak latih lanjut, dan THL, tanda hak latih lanjut. Nah, itu ada beberapa informasi tentang SHB
dasar, THB dasar, SHB lanjut, THB lanjut, SHL dasar, SHL lanjut, dan THB dasar dan THL dasar dan THL lanjut. Itu kakakku. Jadi mungkin ada beberapa dari kakak-kakak di antara sekalian, banyaknya itu setelah mengikuti kursus itu membuat RTL. Biasanya selalu membuat RTL pada saat belum pulang itu harus mengumpulkan RTL. Tapi RTL-nya itu tidak dilanjutkan dengan narakaryanya atau naratamanya. Padahal syarat untuk membuat atau mendapatkan SHB atau THB itu narakaryanya selesai. Namun pembenahan administrasi secara tahun demi tahun itu selalu dibenahi, dan sampailah ke titik sekarang penertiban untuk SHB dan THB. Kakak-kakakku diminta untuk melakukan mengumpulkan pemenuhan syarat untuk menerbitkan SHB dan THB. Tentu apa fungsi dari SHB dan THB ini di saat kakak-kakakku melantik peserta didik atau adik-adiknya di pangkalan dalam membuat SK dan lain sebagainya, di situ muncul tertera nomor SHB atau nomor THB, surat hak bina dan tanda hak bina dan sebagainya. Di situ nomornya itu di situ dicantumkan kakakku. Di buku SKU itu ada. Makanya sering kemarin ada beberapa banyak yang tanya, ini nomornya apa? Ini nomornya apa? Kalau kakakku belum menyelesaikan narakarya, tentu belum punya nomor SHB, dan atau mungkin kakak sudah menyelesaikan narakarya tapi belum mendapatkan SHB atau THB-nya belum diambil, belum juga. Nah, tentu di kesempatan ini yang sedang pada waktu penerbitan SHB dan THB, mari kakakku dilengkapi dengan baik dan nanti akan mendapatkan SHB dan THB. Artinya kakakku nanti akan resmi mempunyai lisensi menjadi seorang pembina dan mempunyai hak untuk membina dan hak untuk melatih bagi yang pelatih. Itu saja kakakku, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika ada sesuatu informasi yang keliru, mohon maaf, silahkan bisa ditulis di kolom komentar untuk pembenarannya. Dan bila kakakku ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Jika kakak berkenan, silahkan bisa share video ini ke kakak-kakakku yang lain supaya lebih bisa bermanfaat dan bisa lebih menyebarluaskan informasi tentang SHB dan THB. Terima kasih kakakku. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.